Anda kembali di Metro Siang pemirsa, usai diperkenalkan secara resmi oleh PSSI, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert aktif melakukan safari. Mulai dari meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kemudian melihat latihan Timnas U20 di Stadion Madia, serta memperkenalkan dan juga diperkenalkan ke Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Sebelum memulai kiprahnya menukangi Timnas Indonesia, Kluivert dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada bulan Februari. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk membedah dan melihat magis dari Patrick Kluivert. Kita beralih ke slide yang pertama. Pemirsa, sejauh ini Kluivert akan dibantu oleh 2 asisten pelatih. Ini yang sudah fix ya. Yang pertama adalah Dani Lanzat. Dani Lanzat ini adalah yang sudah dibawa oleh Kluivert dan juga diperkenalkan pada saat konferensi pers PSSI. Dan yang kedua adalah yang di sebelah kiri, yaitu Alex Pastur. Meski demikian saat ini Pastur masih belum tiba di Indonesia dan baru akan bergabung dengan Kluivert pada bulan Februari. Termasuk untuk persiapan laga yang ditunggu-tunggu nih, Indonesia melawan Australia. Nah pemirsa, selain Lanzat dan juga Pastur ada nama Quentin Yakoba. Yakoba ini diprediksi kuat menjadi pelatih fisik. Mengapa? Karena Yakoba sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Kluivert dan memang meski belum diumumkan langsung, namun Yakoba ini sudah memberikan kisi-kisi nih, sudah spoiler melalui Instagramnya bahwa akan bergabung dengan 2 asisten pelatih lainnya di Timnas Indonesia. Kalau kita melihat background dari 3 asisten pelatih Kluivert ini, ada peran masing-masing dari asisten pelatih. Di antaranya, kita akan melihat yang pertama, untuk Lanzat diprediksi nantinya akan melatih secara general. Jadi dia akan mengawal bagaimana potensi-potensi pemain muda. Lanzat ini juga bisa bahasa Indonesia karena memang ada latar belakang Maluku dan jadi akan mempermudah koordinasi dengan para pemain Timnas Indonesia. Yang kedua, Pastur. Pastur ini diprediksi akan menjadi otak strategi taktik, analis kolaborasi dengan Kluivert. Jadi perannya akan taktikal. Dan yang ketiga, Yakoba ini akan menjadi pelatih fisik dari Timnas Indonesia. Kita akan beralih ke slide yang kedua pemirsa, karena ternyata selain 3 nama tadi juga ada 5 potensial calon asisten pelatih Timnas Indonesia. Awalnya PSSI ini menyodorkan ada 10 nama, tapi masih belum diputuskan oleh Kluivert. Baru ada 5 nama yang paling potensial karena memang PSSI juga menyerahkan seluruh keputusan pelatihan dari Timnas Indonesia ini pada Kluivert. PSSI ini menyatakan bahwa komitmennya untuk membawa pelatih Indonesia sebagai pelatih Timnas Garuda. Jadi nggak seluruhnya dari luar, melainkan juga melibatkan pelatih dari Indonesia. Ada 3 nama yang familiar pemirsa, yang posisinya ada di atas, dan juga ada 2 nama baru. Ini yang mungkin belum familiar, tapi berdarah Indonesia dan sudah naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dari Belanda. Ada 5 nama potensial. Yang pertama adalah Nova Arianto. Nova Arianto ini merupakan asisten dari Sintayong yang saat ini tengah menangani Timnas U17. Jadi pasti pemirsa sudah familiar ya. Dan yang kedua ini adalah Julianto. Dia ini merupakan mantan legenda Timnas Indonesia yang saat ini sedang meniti karir sebagai Primavera Como 1907 yang dikenal juga sebagai U19 Como. Nama santer lainnya ini pasti pemirsa sangat familiar ya, yaitu Bima Sakti. Bima Sakti ini menjadi asisten pemain Timnas U20 bersama dengan Indra Syafri yang berhasil membawa sukses Timnas Indonesia di SEA Games tahun lalu, meraih emas dengan menjadi asisten dari Indra Syafri. Yang di bawah ada Maitimo dan juga Sergio Van Dijk. Kita akan bahas Maitimo dulu. Rafael Maitimo adalah mantan pemain Timnas Indonesia yang berkiprah di Liga 1 dan sebelumnya digadang-gadang direkrut menjadi pelatih keempat Timnas. Maitimo juga pernah di Timnas Kanada U17. Dan yang terakhir pemirsa, nama potensial lainnya, jadi tidak hanya asisten dari calon pelatih saja, melainkan juga akan ada yang bersifat supporting ya, jadi calon asisten dan juga supporting. Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk ini adalah naturalisasi mantan pemain Timnas, punya hubungan korelasi dengan pemain-pemain diaspora. Jadi kalau misalnya yang sempat disebutkan juga oleh Erick Thohir akan menarik banyak diaspora. Nah, ini akan menjadi peran dari Van Dijk yang nanti akan membawa banyak diaspora baru dari Belanda khususnya ke Indonesia karena memang latar belakang dari Sergio Van Dijk ini ternyata memiliki perusahaan yang bergerak di bidang agensi pemain.
Kita akan melihat di slide selanjutnya pemirsa, ini adalah calon pemain timnas Indonesia. Jadi nggak cuma asisten pelatih dan juga supportnya, Kluivert juga akan menarik calon pemain baru untuk pastinya memperkuat timnas Indonesia. Nah, ada yang berdarah Indonesia, sejauh ini ada 4 nama-nama kuat yang akan ditarik oleh Kluivert. Yang pertama adalah oleh Romney, dia ini dari Oxford United. Kabarnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini mengatakan bahwa untuk Romney ini tinggal diambil sumpah karena memang dia juga sudah menyetujui, tapi selama masih belum diambil sumpahnya ya nanti kita akan sama-sama lihat di DPR, kita anggap ini sebagai calonnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah Jairo Ritwold. Dia ini adalah yang menjadi target utama dari Patrick Kluivert yang akan dibawa untuk bergabung sebagai timnas Indonesia. Kabarnya Ritwold ini juga udah dikontak ya oleh Patrick Kluivert dan diisukan juga telah setuju. Yang ketiga, Jonathans dari FC Utrecht. Dia nama lengkapnya adalah Miliano Jonathans. Berdarah Depok pemirsa, jadi ada darah Indonesianya dan dia baru memperkuat Utrecht ya. Jadi memang gak main-main, sangat jago dan pastinya bisa memperkuat timnas Indonesia bila memang nanti akhirnya setuju untuk bergabung. Dan yang terakhir adalah Michel Bakker. Ini dari Atalanta. Dia ini malang melintang di Liga Eropa, jadi dipercaya kalau memang 4 pemain ini, 4 calon pemain setuju untuk masuk timnas Indonesia. Nanti tahapannya pastinya setelah setuju akan dibawa RDP terlebih dahulu di DPR untuk kemudian diambil sumpah naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kita lanjut ke slide yang keempat. Nah, ini pasti juga salah satu yang paling dinanti-nantikan ya, karena tentu dengan ditunjuknya pelatih timnas baru, kita harus lihat nih bagaimana rekam jejaknya sebagai pelatih sejauh ini. Termasuk statistiknya ini ada dari 2 klub dan juga 1 timnas. Yang pertama adalah dari FC20 U21, menang 25 laga, seri 8 laga dan kalah 13 laga. Yang kedua adalah timnas Curaçao ya. Dari 2015 hingga 2016 dan juga 2021 dengan rinciannya berhasil menang sebanyak 4 laga, seri 4 laga dan juga kalah 6 laga. Statistik Kluivert di timnas Curaçao adalah yang paling menarik dan harus disoroti karena Kluivert ini masuk memegang timnas Curaçao yang kita ketahui juga ada pemain keturunan Belanda, diaspora keturunan Belanda, jadi akan mirip-mirip ya perannya apabila nanti ia melatih timnas Indonesia, begitu nanti ia kembali di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Adana Demirspor tahun 2023, menang 8 laga, seri 8 laga dan kalah 6 laga. Itu tadi statistik dari Patrick Kluivert dan kita akan melihat bagaimana perkiraan formasi yang akan direncanakan dan juga akan dimainkan oleh Patrick Kluivert, dinahkodai oleh Kluivert. Bagaimana pemainnya? Nah, diprediksi timnas Indonesia ini akan memainkan formasi 4-2-3-1. Formasi ini berbeda pemirsa dengan yang biasa dimainkan oleh Shin Taeyong. Biasa Shin Taeyong itu 3-5-2 atau 3-4-3. Kita sama-sama lihat prediksinya ya pemirsa. Martin Paes tentu saja jadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Lalu ada duet dari Jay Itzes dan juga Mads Hilgers di jantung pertahanan. Kemudian ditopang oleh Verdonk dan juga Kevin Dix di sayap kiri dan juga di sayap kanan. Tadi saya sempat menyebutkan ada nama calon-calon kuat pemain timnas dan jika Ritwold ini memang masuk maka bisa menempati posisi gelandang tengah bersama dengan Tom Hai. Tom Hai ini tidak tergantikan ya. Atau jika memang tidak masuk, posisi Ritwold ini diprediksikan bisa digantikan dengan Ivan Jenner. Kemudian ada Orat Mangun, Marcelino dan juga Reindeers dan yang terakhir adalah Romney maupun Patrick Strike. Kita akan sama-sama melihat karena seluruhnya ini masih bersifat Rafael Strike maksud kami karena ini adalah prediksi ya secara seluruhnya dan digunakan karena merupakan pakem dari Kluivert yang berkomitmen dan juga sudah ngotot bahwa salah satu misi dari timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert adalah akan tampil menyerang, mengindikasikan akan ada berubahnya pola permainan. Kita lihat di slide terakhir Indonesia, tentu ini adalah yang dinantikan dan sekaligus bikin deg-degan, yaitu jadwal pertandingan dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, untuk jadwal Timnas Indonesia yang terdekat adalah akan bertandang ke markas Australia di tanggal 20 Maret 2025.
Laga ini akan menjadi ujian pertama bagi Kluivert menahkodai timnas Indonesia. Kemudian langsung akan kembali ke Indonesia karena 5 hari kemudian di tanggal 25 Maret 2025 Indonesia akan bersiap untuk melawan Bahrain di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta tanggal 25 Maret. Untuk pertandingan yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah di bulan Juni tanggal 5 2025 akan ada pertandingan Indonesia melawan China dan yang terakhir adalah Jepang melawan Indonesia di tanggal 10 Juni 2025. Nah, sejauh ini Kluivert telah menargetkan 4 poin dari 2 laga di bulan Maret. Dan tentu target Indonesia berhasil mencapai peringkat 2 karena ini berarti Indonesia akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Namun target realistisnya adalah Indonesia ini bisa masuk ke peringkat 3 atau peringkat 4 yang kemudian bisa lanjut ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kita sama-sama doakan, kita support dan juga pasti menantikan nih bagaimana racikan dari seorang Patrick Kluivert setelah sebelumnya sudah mengetahui bagaimana gaya main dan juga performa dari Sintayong. Saatnya kita sama-sama move on dan terus dukung timnas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.